implementasi MyPosidom-nya. Jadi di sini saya akan ulangi lagi dari penulisan kodenya ya. Jadi di index.js itu yang perlu kita implementasikan pertama kali kita itu bisa ambil elemen dari form inputnya. Jadi seperti yang kita tahu di starter project ini ada form dan kita berusaha untuk mengambil nilai dari elemen-elemen ini sehingga nanti bisa diproses dan bisa diolah jadi ditampilkan ke si kelas list of cards ini. Oke, nah jadi yang pertama kita bisa tadi ada namanya grab elemen ya. Kita ambil dulu formnya dengan menggunakan dokumen get element by ID. Kita bisa cek untuk formnya, form dari inputan tadi itu ada di mana? Ini ya, ada ID-nya itu cars form. Ini yang akan kita copy, kemudian kita implementasikan ke sini. Nah, selanjutnya setelah kita ambil si formnya, ini baru ambil formnya kan ya, kita ambil inputannya. Ini baru formnya, terus kita bisa ambil car model dari cars form, kemudian kita ambil si elemen car model. Ini. Nah ini ngambilnya dari mana? Si car model ini ngambil dari name-nya inputan ini. Nah begitu juga dengan car series dan juga car foto URL ya. Itu kita ambil juga, kita duplicate aja, Alt shift bawah, kita Oke, sambil saya lanjutkan, ini ya kita ambil car series dan juga car foto URL tadi ya. Ini car seriesnya dan juga car foto URL kita samakan juga yang di sini. Nah, setelah kita dapat objek car-nya, karena ini ya si car-nya ini baru ngambil si elemennya aja, kita butuh ngambil nilai inputannya dan itu terjadi ketika di submit atau di klik tombol ini, tombol si save-nya. Jadi kita akan buat si event listener-nya. Jadi kita dari cars form tadi kita tambahkan event listener, kemudian kita kasih event submit. Oke. Nah, kemudian kita kasih function event ya. Di sini karena ini submit tadi perilaku defaultnya itu meng-refresh halaman atau loading, jadi kita perlu menambahkan satu pencegahan yaitu dengan prevent default. Prevent default pakai prevent default. Kemudian setelah itu kita bisa ambil nih value atau nilai dari inputan tadi, dari inputan yang ada di sini. Kita bisa buat variabel baru, misalnya di sini car model value itu ambil dari car model titik value. Begitu juga dengan
car model series, car series ya. Car series value kita ambil dari car series, dan kemudian dari foto ya, car foto URL. Ya, value. Oke. Nah, sampai sejauh ini kita sudah punya tiga value yang bisa kita ambil dari inputannya. Kalau kita mau, kita bisa coba tampilkan dengan console log misalnya. Kita tampilkan misalnya car model value, lalu kita bisa coba di sini misal kita tuliskan isi formnya bebas saja seperti ini, kita cek di konsolnya, kita klik save. Nah, itu sudah muncul di sini modelnya ya, model yang sudah kita inputkan. Kemudian selanjutnya, karena ini kita baru mengambil saja, kita belum proses lebih jauh ya. Jadi selanjutnya kita akan menampung si data mobil baru ini itu ke list yang sudah ada di all cars yang ada di datacars.js. Nah, di sini kita bisa tuliskan function baru ya, untuk biar lebih gampang aja memahaminya. Kita buat insert card. Di insert card ini kita akan tuliskan parameter yang berisi ini ya, ada model, series, dan foto dari si inputannya. Kita bisa tulis model, series, dan juga foto URL. Di dalamnya kita bisa sesuaikan dengan misalnya kita buat objek baru di sini new car. Nah, kalau kita perhatikan, kita kan akan cocokkan ya dengan kebutuhan yang ada di file HTML-nya atau kebutuhan si elemen yang akan nanti ditampilkan ke websitenya gitu ya. Karena di sini kalau kita lihat si template-nya atau si bekas HTML-nya itu selain ada model, ada series, ada foto URL, itu juga ada satu lagi yaitu data ID. Nah, data ID ini diambil dari mana? Kita bisa akali dengan menggunakan tanggal ya teman-teman. Kita bisa tuliskan misalnya ID pakai plus ya, biar jadi integer, new date seperti ini. Kemudian kita isikan modelnya pakai model, kemudian si seriesnya juga pakai series, dan seterusnya sampai foto URL-nya juga pakai foto URL. Oke. Nah, terus nyukarnya diapain? Nyukarnya ini akan di-push ke all cars ya, dari array all cars yang sudah ada tadi di datacars.js. Kita push dengan data nyukar yang baru tadi. Kemudian kita akan return data nyukar. Oke. Jadi setelah selesai menginputkan nilai car-nya, kemudian di insert. Nah, insertnya kita panggil ya. Kita panggil insert di sini. Kemudian kita masukkan si parameternya. Di sini modelnya kita panggil car model value, seriesnya kita panggil car series, dan foto URL-nya kita panggil dari car foto dari value ya. Ini pakai car model value, ini juga value, ini oke. Sampai sejauh ini harusnya si data ini akan masuk ke all cars ya. Jadi setelah masuk all cars, kemudian apa? Kemudian kita perlu merender tampilannya ke elemen-elemen HTML-nya tadi. Tapi sebelum itu mungkin kita akan berbagi sedikit terkait perilaku websitenya ketika setelah mengirimkan si datanya. Itu kan harusnya ini hilang ya, setelah di save ini akan terreset gitu ya.
Nah, itu akan kita buat satu function baru untuk reset formnya. Di sini caranya kita bisa isikan yang ini tadi, car model value seperti ini, kita akan isi dengan string kosong. Oke, jadi kita isi string kosong, kemudian si car series juga kita isi dengan string kosong, begitu juga dengan car foto URL-nya kita menggunakan string kosong. Oke, kita panggil juga di bagian sini ya, reset form. Oke, setelah itu harusnya ketika ini diisi dan kemudian di submit atau di save, maka akan terreset. Hasilnya belum muncul karena kita belum melakukan apa-apa, kita baru insert aja dan di belakang layar. Kalau kita pengen tampilkan, mungkin kita bisa console log di bawah sini, console log cars ya sekalian. Kalau kita save, kemudian kita isi lagi, misalnya seperti ini. Ya itu akan ada 11 ya. Yang baru tadi yang ini, yang paling bawah ini tersimpan. Oke. Sampai sejauh ini aman ya harusnya ya. Kemudian yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah bagaimana kita membuat template-nya ya, template dari elemen. Karena seperti yang kita tahu di file HTML ini template-nya itu ada strukturnya. Nah, jadi satu data mobil itu dibungkus dalam artikel, dan kemudian di dalam satu artikel itu ini ada pembungkusnya lagi ya, ada div lagi untuk menampung foto dan ada div lagi untuk menampung si information modelnya. Nah, ini harus dibuat satu-satu ya. Jadi kita buat misalnya di bawah sini atau di atas ini aja. Kita buat function, misalnya di sini ada car car item template gini aja. Kemudian di sini parameternya car ya, karena kita akan masukkan data car. Yang pertama kita buat adalah si main container atau ini pembungkus paling luar dari si elemen car-nya tadi, yaitu si artikel ya. Jadi kita akan buat elemen artikel dengan menggunakan document.create element artikel. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya karena di artikel ini ada kelas, ada title, dan ada data ID, kita masukkan dulu kelasnya pakai class list ya. Jadi main container, class list, kita add kelasnya apa saja. Kalau lebih dari satu bisa dipisahkan dengan tanda koma. Di sini ada card dan car item ya. Kita bisa tulis saja di sini card dan car item. Oke. Nah, selanjutnya ada title ya. Title itu sebetulnya apa sih? Title itu bisa dibilang ini ya. Ketika mouse-nya diarahkan ke si elemennya, itu ada keterangan kecil di sebelahnya kursor mouse. Itu di sini menunjukkan si modelnya dan seriesnya. Jadi kita akan tambahkan juga untuk menambahkan title bisa dengan main container title, kita isikan pakai string literals di sini. Kemudian kita masukkan tadi ya modelnya dulu baru series ya. Itu menggunakan dari kita pakai dollar car model, di sini pakai car sets. Next apalagi? Kalau kita cek di berkas HTML-nya ada class title ID, udah ya. Selanjutnya kita bisa buat komponen atau elemen selanjutnya yaitu si kontainer buat fotonya. Kita lanjut di index.js. Untuk fotonya kita bisa buat variabel baru lagi, misalnya di sini foto kontainer. Kita buatnya sama seperti tadi, ada dokumen, create element, create element. Kemudian elemen yang dibuat apa ya? Di sini kita cek pakainya div ya. Jadi kita tuliskan di sini div. Kemudian untuk
foto kontainer ini kita kasih kelasnya adalah car item underscore foto. Nah, class list add seperti ini. Next, pakai udah selesai. Di dalamnya ada image. Nah, image-nya kita bisa buat elemen baru lagi dengan menggunakan sama ya, dokumen create element. Kita misalnya gini aja, pakai foto dokumen create element image. Di dalam image-nya ini itu kita beri atribut ya, atributnya ada 2, src dan alt. Pakai set atribut untuk mengisikan atribut src, kemudian kita ambil dari foto URL-nya. Foto URL-nya berarti kita ambil dari car.foto.url. Kemudian kita beri atribut satu lagi yaitu ALT. ALT ini sebagai keterangan. Kalau kita lihat di HTML-nya, ALT itu berisikan modelnya. Nama modelnya yaitu car.model. Oke. Sudah kita buat 3 komponen atau 3 elemen. Terakhir kita akan buat si information ya terkait modelnya ini. Kita buat information container. Oke. Kita pakai create element juga, pakai div juga ya tadi. Kemudian kita beri class list, kita samakan dengan yang ada di sini, kelasnya car item. Dengan kita tambahkan juga text content ya, karena ada teksnya. Pakai text content itu isinya adalah car model. Oke, tinggal kita rangkai aja nih, karena semuanya sudah dibuat, kita tinggal rangkai menjadi satu ini ya, satu template yang utuh. Pertama kita masukkan si fotonya ke dalam foto kontainer. Caranya adalah dengan foto kontainer kita append child ya. Kita masukkan si foto. Nah setelah itu si foto kontainer ini dan juga information kontainer kita masukkan ke dalam main kontainer. Nah kalau lebih dari satu elemen yang dimasukkan, kita bisa gunakan append aja ya, main container, append, kemudian si foto container dan juga information container. Oke, kita bisa kembalikan si main containernya yang sudah jadi. Oke, nah sampai sini sudah jadi template-nya. Tinggal bagaimana si template ini di render atau ditampilkan ke dalam HTML-nya. Caranya kita akan buat satu function lagi. Saya buat di bawah aja. Itu render list seperti ini. Jadi fungsi render ini hanya fungsi merender saja ya. Pertama kita akan buat kita akan panggil all cars-nya dulu. Kita akan panggil dulu cars list itu kan si penampung ini ya, penampung dari semua elemen atau semua daftar car atau mobilnya ini, yaitu di sini yaitu div ada cars list. Nah ini kita akan buat dulu nih, kita akan grab dulu elemennya. Saya akan taruh di atas ini aja. Cons cars list di sini pakai dokumen get element by id, id-nya cars list. Setelah itu si cars list ini akan kita kosongkan dahulu. Saat di render itu kita kosongkan pakai init HTML ya. Kita kosongkan seperti ini. Baru setelahnya kita akan gunakan looping. Loopingnya pakai for.
car of dari semua cars ya, all cars. Nah, itu kita akan lakukan apa namanya? Kita akan append ya dari si elemennya tadi. Append child, yang di append apa? Itu hasil dari template-nya tadi. Car item template, kemudian oke. Nah, harusnya seperti ini ya, saya cukup yakin ya. Kita tinggal panggil aja. Pemanggilannya ada dua, yaitu ketika JavaScript-nya pertama kali dimuat, atau ketika halaman webnya pertama kali dimuat atau diakses. Kemudian yang kedua adalah ketika setelah klik submit tadi, setelah reset form. Nah, ini kita akan panggil si render. Oke, kita cek dulu apakah berhasil atau tidak. Kita masukkan datanya, kemudian bentar ini saya pastikan formnya benar ya, pengisiannya. Kemudian kita save. Oke, formnya hilang dan datanya masuk. Oke, nah itu ya mungkin sedikit terkait demonya. Yaitu pembuatan elemennya. Dan beberapa hal tambahan sebenarnya bisa dilakukan, tapi karena agar tidak terlalu banyak makan waktu juga, jadi di sini saya akan menunjukkan kode solutionnya. Oke. Oke. Nah, selain tadi ya, mungkin saya coba stop dulu gitu. Oke, nah jadi selain hal yang tadi menambahkan si data baru, ada dua hal yang bisa kita lakukan dengan JavaScript dengan manipulasi DOM juga. Yang pertama, kita bisa lakukan hamburger buttonnya ini ya, manipulasi kalau misal di layar sekian, kalau diklik nanti memunculkan si menu navigasinya. Nah, itu ada di kode solutionnya, silakan dicek aja nanti di mana tuh? Oh ya, benar di sini. Di bagian drawer init ini ya. Jadi ini intinya ini akan mengambil elemen drawer buttonnya, button hamburgernya tadi, dan kita akan mengambil si navigasi menu navigasinya. Kemudian ketika diklik nanti akan menambahkan kelas ya, kelas open. Kalau misalnya sudah ada open nanti kelasnya dihapus gitu. Kemudian akan dimanipulasi dengan ini ya, drawer navigation contents ini, kemudian di remove juga kalau misalnya ada opennya di remove, kalau belum ada ditambahkan. Nah, kemudian manipulasi yang kedua itu adalah ketika ini diklik kanan. Nah, by default itu kalau diklik kanan itu harusnya kan seperti ini ya di bawaan browsernya ya. Nah, itu kita bisa buat custom seperti ini, namanya custom context. Itu ya bisa dibuat dengan ada logiknya di bagian mana ya? Ini ya custom context menu. Ini sebenarnya custom context menunya sudah ada, tinggal dipanggil aja. Dan perlu ada beberapa logik yang harus tambahkan, yaitu terkait mengambil si posisi X dan Y-nya, posisi mouse-nya ketika klik kanan, nah, sehingga nanti posisi menunya itu munculnya nanti sebelah mana itu juga diatur ini ya, style laptop, visibility, scale, dan sebagainya. Itu sih kurang lebih untuk demonya ya teman-teman ya, terkait tadi. Jadi sudah bisa menambahkan si data mobilnya ke dalam elemen atau tampilan website. Itu sih mungkin kira-kira mungkin saya kembalikan ke Mbak Intan untuk kuis ya, tadi belum kuis. Silahkan. Terima kasih Mas Yusuf buat pemaparannya. Jadi sekarang ada link kuis ya yang akan dibagikan sama Mbak Sian. Nah, itu ada di kolom chat teman-teman. Sama Mbak Sian juga boleh minta tolong untuk share screen waktu link kuisnya.